Fon, kamu ingin jelaskan bahwa kamu dari Lembaga Sepakat merupakan sebuah lembaga lokal yang ada di Aceh sejak tahun 2005, jadi sekitar sekurang tahun. Dan dalam hal hubungan dengan Gift to Asia, memang Sepakat hanya berhubungan secara langsung dengan Gift to Asia, tapi melalui mitra Gift to Asia di Aceh, iaitu misalnya yang penerima manfaat langsung dari Rahmania Foundation. Jadi Sepakat bekerjasama dengan Rahmania Foundation memanfaatkan beberapa hal yang dibantu oleh Gift to Asia untuk semaksimal mungkin memanfaatkan untuk keberlanjutan. Jadi selamanya misalnya yang kamu manfaatkan gedung Rahmania yang dibantu oleh Gift to Asia di Belang Panjang, yang sejak 2011 akhir kamu gunakan untuk semacam tempat pelatihan masyarakat. Jadi kita istilahkan semacam community learning center. Jadi di mana masyarakat beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan di gedungnya. Jadi secara lebih detail bisa lun contohkan misalnya di ruang di ketanyo dimanfaatkan untuk ruangan sekolah demokrasi Kealhedon, kemudian ruangan likud yang dipakai untuk pustaka untuk umum, kemudian ruang likud sheet dipakai untuk les bahasa Inggeris, kemudian ruang pusat administrasi lembaga, dan beberapa kamar di watih dimanfaatkan sheet. Jadi lu ingin katakan bahwa memang gedungnya dimanfaatkan secara untuk kemanfaatan orang sekitar dan secara khusus dan masyarakat Luas Maya Aceh Utara secara umum benar. Dari beberapa program yang kamu jalankan dan memanfaatkan gedung bantuan Gift to Asia sebagai sarana, lungkalan memang sangat bermanfaat. Indikator beberapa hal, misalnya salah satu ketika lun sampaikan misalnya sekolah demokrasi. Sekolah demokrasi tanyonyo tip ton nyan jumlah pendaftar makin bertambah. Jadi misalnya tahun ke-4 yang serto sekian, tahun kedua serto 50, kemudian sampai tahun ke-6 sampai 220 pendaftar. Dan kamu cukup kewalahan untuk melakukan seleksi karena cuma yang kita terima hanya 30 dan sampai 55 draw. Jadi darinya lun kalian bahwa memang kegiatan pusat kegiatan masyarakatnya bisa bermanfaat maksimal kepada orang-orang sekitar Sabah. Yang kedua, misalnya les bahasa Inggris. Les bahasa Inggrisnya juga kita membuka kelas di gedung Rahmania yang di Cunda untuk kelas gratis. Kemudian kunjungan ke perpustakaan juga bukan hanya untuk peserta sekolah demokrasi, tapi juga untuk mahasiswa Unimal dan mahasiswa sekitar gedungnya berada. Jadi menurut kamu cukup bermanfaat lah, dan alhamdulillah yang jadi poin bukan hanya bermanfaat sejak tahap diberikan, tapi mudah-mudahan kita bisa kiban caranya juga bisa berlanjut terus kemanfaatan menan. Dari awal yang lun tupu konsep dari gedungnya adalah semacam learning center yang lun baca konsep awal pemendirian gedung. Jadi bagaimana yang lun pahami gedungnya dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan kapasitas masyarakat dari berbagai macam elemen, apakah itnyan guru, petani, nelayan, pekebun dan sebagainya. Memang secara menyetap berpijak dari ukurannya, memang jino penerima manfaatnya hanya khusus, tapi kita menyebar pekah dari petani pina, kemudian dari politisi pina, dari pengusaha pina. Jadi misal lon contohkan sekolah demokrasi. Yang sekolah demokrasi tayo kaput tahun dah jalankan dan punya agenda 200 jam pembelajaran di kelas dan 200 jam di luar kelas. Yang peserta adalah dari komponen-komponen yang put buno ditambah dengan komponen lain lom. Komponen dari politisi misalnya. Komponen dari pemerintahan PNS, dan komponen dari masyarakat sipil LSM, dan komponen dari partai politik. Jadi lungkalan pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan di awal, bahwa betul-betul gedungnya menjadi semacam pusat bagi orang untuk penguatan kapasitas. Artinya secara visi awal yang lun pahaminya manteng lagi diharapkan awal, tapi nak perluasan ya. Pertama lu ingin katakan bahwa ketika mengatakan bahwa orang Aceh butuh bantuan, lu pikir lun agak dilematis menjawabnya, karena bagi lun adalah tanda-tanda masyarakat berhasil adalah di saat masyarakatnya bisa mandiri. Dan dia tepu ketika tsunami itu sangat luar biasa bantuan yang diterima oleh masyarakat Aceh. Ketika yang tidak bisa membuat Aceh mandiri, lu mikir itu sebuah potret bahwa mantena pertanyaan terhadap program-program yang berlangsung. Tapi bagaimanapun lungkalan Aceh merupakan sebuah daerah dengan kondisi yang spesial karena yang paling kurang lun mencatat dua hal. Di samping banyak sekali hal lainnya sebetulnya yang masih jadi problem masyarakat Aceh.
minimal ada dua hal. Yang pertama konflik dan bencana alam tsunami. Yang pertama konflik. Ini hal yang sangat sangat sensitif dan sangat jadi tantangan raya tat bagi orang Tanjung Jino. Kenapa? Nah, beberapa teori mengatakan bahawa sabuh resolusi konflik yang paling akan bertahan sekitar 10 sampai 15 tahun. Dan Aceh Jino pekan kaitamang lah masa-masa kritisnya. Artinya menyatakan di dunia-dunia lain setelah 10 tahun sampai 15 tahun konflik itu akan berulang cuma konflik cuman. Nah, Aceh Ronyo dari 2005 Jino ke 2014 kasih kurang tahun. Jadi menyatakan dari siklus nyo akan memasuki masa-masa kritis. Jadi pertanyaan orang Aceh Jino, apakah perdamaiannya akan terus atau tidak, ataukah kita akan perang lom? Nah, itu menurut Lun menjadi semacam perhatian kita bersama, tantangan bagaimana iklim perdamaian yang nanyo bisa terpertahankan terus dalam 5 tahun yang kritisnya menurut Lun. Ketika dalam 5 tahun ukenya bisa bertahan, menurut Lun akan mudah-mudahan damai akan lebih good. Tapi nya 5 tahun yang muncul gejolak-gejolak yang akan mendorong kepada konflik lom, kita hal yang patut kita sesalkan. Jadi lom fikir satu, masyarakat semua Aceh, Indonesia dan internasional perlu perhatian untuk hal ini. Bagaimana kita sama-sama, dan orang Aceh tentu saja sebagai aktor utama agar bagaimana damai bisa terus berlangsung. Itu satu. Yang kedua, Aceh juga merupakan daerah yang rentan bencana. Aceh, khusus Aceh Utara misalnya saya katakan konteks ji, tip ton dayo na banjir. Bahkan daerah dayo sendiri di kenyonya tip punya hujan beratnya akan banjir. Di Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Perak Timur segala macam tip ton banjir. Jadi nyangka semacam tradisi rutin mereka ketika bulan-bulan mulai September mereka sudah siap-siap untuk mengungsi dan sebagainya. Yang menurut Ulun juga menjadi semacam fokus Tayong Uke, bagaimana masyarakat yang najino atau pemerintah membangun konteks pemikiran pemerintah bukan hanya selamanya ulung kalen lebih aksi-aksi untuk bencananya adalah aksi setelah bencana truk. Ketika truk bencana ada BNPB yang akan bawa bot dan sebagainya. Tapi kibancara masyarakat dipersiapkan langkah bencananya sangat kurang. Bagaimana di kampung-kampung benar kelompok-kelompok katakan yang peduli terhadapnya yang melakukan mitigasi bencana sangat kurang, karena sebetulnya melungkalan harusnya lebih digalakkan. Kenapa mitigasinya lebih good, pelajaran dari tsunami misalnya. Karena Lun yakin di setiap daerah itu nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang sebetulnya urang zaman kang gubernur dari pengalaman-pengalaman zaman. Misalnya seperti di Simulu. Nah, orang nam tupu tsunami zaman senok semong gepegah. Jadi Simulu alhamdulillah korban bacut karena pengetahuan tentangnya. Begitu pula dengan banjir. Di kampung-kampung tanya sebetulnya orang tuha kampung karena pengetahuan tentangnya. Bagaimana ketika banjirnya pajan truk dan sebagainya karena tanda-tanda alam. Nah, longkalan hal-hal lagi kurang nak usaha dari pemerintah untuk bagaimana diperkaya kembali dan disampaikan kepada anak-anak generasi muda dan menjadi semacam hal yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika pun banjir datang, banjir truk, akibatnya akan lebih kurang, terharapkan menang Kak. Tapi Lun ingin mengatakan bahawa Aceh masih membutuhkan kerjasama dengan orang luar. Bahawa orang Aceh harus tak akui bahawa ketika orangnya ke tsunami kasih belaton, Lum fikirnya akan lebih kuat dibanding sebelum ji. Tanya ji takalan kualitas pendidikan tanya meskipun mantang buruk, tapi dari segi infrastruktur misalnya kalau lebih good. Jalan-jalan di part-part mantang katakan menyelun coba bisa katakan di luar Jawa, provinsi yang paling good pembangunan infrastrukturnya Aceh, jalan misalnya dan sebagainya. Rumah sakit, puskesmas dan sebagainya itu harus kita yang akui. Tapi lo fikir mantang Aceh masih mantang butuh bantuan-bantuan ataupun kerjasama dari segi penguatan kapasitas urung-urung ji. Karena investasi yang paling menjanjikan menurut lo untuk masa depan adalah di manusia ji. Jadi bagi bancara urung Acehnya manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berfikir uke maju, manusia-manusia yang bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong, manusia-manusia yang bisa memanfaatkan wate-wate ke cuma geduk bawah warung kopi, tapi bisa melakukan hal-hal lebih produktif. Hal-hal lagi yang menurut Lon, karena Acehnya kaya dengan laut, kaya dengan utun, kaya dengan tanah yang luas, tapi menurut Lon kapasitasnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga dari sisi pemerintah ji, pemerintah Aceh punya anggaran cukup beraya.
Otsus Tonyo malah kita peningkatan dana Otsus sampai 7 triliun. Dan yang luar biasa raya menurut Lun. Tapi dari kalkulasi dari awal penerimaan Otsus Tanyo kaput 10 triliun, tapi Tanyo hanadakan hal yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusianya yang lebih meningkat. Indeks kualitas manusia Aceh juga masih kurang baik. Nah, menurut Lun itu jadi inti ke depan Kibancara menyena donor-donor ataupun lembaga internasional yang manteng komit untuk Aceh, bagaimana program UKU bisa lebih difokuskan untuk penguatan masyarakat ni, penguasaan kapasitas manusianya. Karena menurut Lun investasi yang paling bagus itulah investasi di manusianya. Karena manusia nanti akan bisa menggerakkan hal lain. Menurut Lun menang tak? Terima kasih.